Di dalam penggalan hadis yang pertama, yadkhulul jannah, memasuki surga. Tadi dikatakan bahwasanya negeri yang terakhir ini negeri yang penuh dengan kebaikan dari sisi manapun, itu adalah surga. Maka kalau mencari nikmat atau kebahagiaan yang hakiki, itu adalah di surga. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga itu adalah negeri yang penuh dengan kebaikan? Di antara bentuk kebaikan, keindahan, kenikmatan surga, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ini di antara sebagian kecil dari nikmat-nikmat surga yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah di dalam surga semua yang diinginkan oleh seseorang itu semuanya akan tercapai, semuanya akan terkabulkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ini motivasi untuk kita. Walakum fiha, dan bagi kalian fiha, di dalamnya, di dalam surga, ma tashtahi anfusukum, apa yang dihasratkan, apa yang diinginkan oleh diri kalian. Apa yang kita inginkan? Setiap orang pasti mempunyai keinginan, baik itu anak kecil, baik itu yang balita, baik itu yang remaja, baik itu yang sudah sepuh, semuanya pasti ada keinginan. Laras nama buatan rasanya. Gak ada di antara kita yang tidak pernah lepas dari keinginan. Tapi kalau kita melihat kenikmatan di dunia ini, apa yang kita inginkan di dunia ini, berapa persen yang sudah terkabulkan? Banyak mungkin di antara kita berharap, tapi ternyata apa yang kita inginkan tidak tercapai. Karena inilah emang dunia adalah demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kalian inginkan itu akan jadi milik kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalam surga kelak yaitu apa yang kalian serukan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menafsirkan di dalam ayat ini, lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka, yaitu bagi para penduduk ahli surga, penghuni surga, ma yasha'un, apa yang mereka inginkan. Apa saja itu? Minal maladzat, dari hal-hal yang nikmat, yang hobi kuliner, semua makanan apapun itu ada. Minal ma'akil, dari para makanan-makanan, pengen pecel juga ada, pengen soto juga ada, pengen apapun yang diinginkan dari hasrat makanan. Karena kenapa? Karena mungkin orang yang tidak hobi kuliner itu mungkin menganggap masak makanan kayak gitu aja dia seneng banget, mungkin seperti itu. Tapi beda orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai hasrat di dalam makanan, pengennya itu makan ini, makan ini, makan ini, berhenti itu susah sekali. Ada makanan baru langsung diorder, ada makanan ini langsung dipesan, langsung dicoba. Kenapa? Karena Allah mungkin menguji dia dengan makanan. Makanya ketika di surga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian, yaitu bagi mereka adalah apa yang mereka inginkan, baik dari makanan, wa masyarib, dan juga minuman-minuman, wa malabis, dan juga pakaian-pakaian. Ya, kalau pakaian-pakaian biasanya cenderung kepada para wanita, ya, ibu-ibu dan lain sebagainya, pengennya yang model, yang berhias, baik pakaian itu berupa perhiasan, kalung, pengen, kalau mungkin sekarang kalung yang berapa gram, kalau di surga pengen kalung 1 kilo, insya Allah sakit, Bu. Nah, pengen kalung 1 kilo beratnya, sampai kalau jalan itu deyeh-deyeh gitu ya.
Wa masakin, dan juga rumah-rumah kalau kita menginginkan rumah yang mewah, rumah yang indah, rumah yang nyaman. Kalau di surga masih biasa-biasa saja, kita susah untuk mungkin tidur di atas divan atau kasur yang nyenyak dan lain sebagainya, santai. Dunia emang demikian. Tapi kalau surga itu beda adanya. Wa maraqib, dan juga kendaraan-kendaraan, wa manadir, dan juga pemandangan-pemandangan, wa ghairu dzalika mimma la ainun ra'at, dan selain apapun itu yang tidak pernah, mimma la ainun ra'at, yaitu kenikmatan apapun itu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi ahadin atau qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbetik pada hati setiap kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Allahu ta'ala, Allah berfirman, a'dadtu li ibadi, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku as-salihin, yaitu hamba-hamba yang saleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terpandang oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati. Sudah kita bayangkan mawon masing-masing, apa kenikmatan yang tidak pernah terpandang oleh mata, apa kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan apa kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita inginkan semuanya akan terkabulkan. Kalau mungkin di antara kita diuji mungkin senang dengan otomotif atau mobil-mobil kendaraan dan lain sebagainya, mungkin melihat Ferrari dan lain sebagainya langsung, oh, Masya Allah, indah sekali mobilnya, kita merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Tapi ketika di akhirat kelak, mala ainun ra'at, lebih dari itu semuanya. Ini yang pertama, di antara apa yang dijanjikan oleh Allah untuk surga bagi penghuninya ialah semua yang diinginkan oleh para penghuni surga itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kenikmatan di dalam surga itu adalah kenikmatan yang tidak sempurna. Nah, kenikmatan yang paling sempurna. Bagaimana kesempurnaan kenikmatan di surga? Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yunadi munadin, yaitu kelak ketika di surga ada seseorang yang menyeru. Ini di antara kenikmatan yang lain. Orang yang menyeru ini menyampaikan, innalakum antasihu fala tasqamu abadan. Wahai para penghuni surga, bahwasanya bagi kalian itu adalah kesehatan terus menerus, fala tasqamu abadan, dan kalian tidak akan pernah merasakan sakit. Ada kenikmatan, ada kesehatan dan juga sakit. Di sini dikatakan di surga kelak kalian akan sehat terus menerus dan tidak akan sakit. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan, dan kelak ketika di surga kalian akan hidup dan tidak akan pernah meninggal sekalipun. Wa innalakum an tashibbu fala tahrumu abadan, dan kalian kelak ketika di surga akan senantiasa dalam masa muda, di dalam usia muda, dan tidak pernah merasakan masa tua sama sekali. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan, dan bagi kalian kelak di surga senantiasa mendapatkan nikmat dan tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Lihat nih, yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dikatakan kalian akan senantiasa sehat, kalian akan senantiasa hidup, kalian akan senantiasa masa muda, kalian akan senantiasa dalam keadaan nikmat. Ini kan yang kita cita-citakan. Apa itu?
senantiasa sehat. Sehat adalah nikmat yang begitu agung. Dikatakan oleh pepatah Arab, dikatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil al-asyqa atau al-amrad, bahwasanya sehat yang kita alami saat ini adalah mahkota di atas kepala kita yang tidak melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Al-mardo ilal mardo, kesehatan yang kita alami saat ini adalah sebuah kenikmatan yang agung. Bagi siapa? Kalau bagi kita mungkin sehat ya biasa saja, mungkin kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa makan. Kita tidak merasakan bagaimana keadaan, kita merasakan seperti nikmatnya sehat ketika kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesakitan. Makanya sehat itu adalah tajun. Sehat ini adalah mahkota yang sangat mewah, mahkota yang luar biasa yang tidak melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Dan kita merasakan nikmatnya sehat juga demikian ketika kita sakit. Maka selayaknya ketika kita sehat, kita harus senantiasa bersyukur. Nikmat yang paling agung adalah sehat terus. Apa gunanya kenikmatan ketika tidak sehat? Berapa banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mempunyai nikmat yang begitu luar biasa, bisa makan apa saja, tapi Allah menguji dengan sakitnya. Dia nggak bisa merasakan apa-apa. Apa fungsi apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dia jika dia tidak bisa menikmati makannya, jika dia tidak bisa menikmati kendaraannya, jika dia tidak bisa menikmati kasurnya? Maka nikmat yang agung adalah nikmat kesehatan, dan ini yang akan kita dapatkan kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penghuni surga. Yaitu apa? Nikmat surga, nikmat kesehatan terus. Kalian tuh akan sehat. Kalau sehat diuji kesakitan, apa gunanya nikmat tersebut? Gak ada faedahnya. Demikian mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan atas mereka. Dan juga kehidupan yang kekal. Sudah sehat, hidup kekal. Mungkin juga di dunia kita mendapati orang mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan apa yang ia inginkan dari kenikmatan dunia, baik dari harta, baik dari jabatan, baik dari kendaraan, baik dari rumah tempat tinggal. Tapi ketika sudah mereka kumpulkan, Allah Subhanahu wa taala mengambil jatah umurnya. Sehingga apa? Yang mereka upayakan mati-matian ternyata tidak dinikmati sama sekali. Kenapa? Karena ajalnya sudah berhenti, ajalnya sudah selesai di dunia ini. Tapi kelak ketika di surga, nikmatan apapun itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut hidup selama-lamanya, khalidina fiha abada, akan kekal di dalam surga tersebut. Kemudian yang ketiga dikatakan di dalam hadis ini, wa antashibbu. Nah, ini juga yaitu apa? Kalian kelak ketika di surga itu dalam keadaan masih muda, dalam keadaan muda, keadaan yang paling istimewa. Ya, saya pribadi mungkin masih merasakan masa muda, karena dikatakan masa muda asyabab itu adalah, ada yang mengatakan antara usia balik 15 tahun sampai umur 40 tahun. Itu adalah masa-masa muda, masa-masa gemilang, masa-masa yang mudah. Meskipun disuruh lari pun siap untuk lari, suruh makan banyak pun oke, suruh ngapain oke. Tapi ketika sudah masuk 40, 50, 60, nah saya wallahu alam yang merasakan sing sampun masuk ke usia demikian. Bagaimana keadaannya? Mungkin masa keemasan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kehidupan di dunia ini adalah masa-masa yang ketika kekuatan kita masih maksimal, yaitu masa muda. Maka kelak di akhirat jangan sampai kita, wah nanti kalau saya tua ketika meninggal itu bagaimana keadaan saya ketika di surga? Ada makanan saya pengen sate,
tapi saya nggak bisa makan, ya percuma, mau gayungi sudah nggak kuat. Ada makanan ini pengen tapi nggak bisa merasakan, pengen lari olahraga nggak bisa lari. Tidak. Ketika di surga kelak, Rasulullah SAW menyampaikan, wa innalakum antashabbu, kalian kelak ketika di surga dalam masa keemasan, masa muda, dan tidak pernah merasakan masa tua. Ini bapak-bapak dalam yang usia sepuh pasti pengen ya masa muda maling ya. Berangan-angan, andaiku ketika muda lagi saya pengen seperti ini dan lain sebagainya. Banyak hal-hal mungkin keinginan-keinginan yang dahulu seharusnya saya capai belum saya capai. Nah, ini sudah terlanjur, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang agung, yaitu apa? Kenikmatan yang luar biasa, yaitu taufik, yaitu hidayah dari Allah Azza wa Jalla di masa tua. Kenapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung masa akhirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Yang telah mengaruniai kepada kita semuanya, mungkin bapak-bapak, yaitu apa? Ketika di masa tua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kenikmatan yang agung. Nikmatnya untuk ibadah, nikmatnya untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, nikmat untuk bisa menghadiri kajian di masa-masa tua. Kenapa? Karena amalan bukan dilihat dari masa lalunya. Allah tidak melihat bahwasanya amalan-amalan ketika masa muda, jika akhir kehidupannya adalah kehidupan yang indah. Makanya salah satu nikmat yang agung adalah apa? Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Maka alhamdulillah ketika sudah sepuh, sudah masih diberikan oleh Allah hidayah. Ya, berapa banyak mungkin di antara saudara-saudara kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam usia yang sudah sepuh, tapi mereka masih susah untuk berangkat ke masjid, susah untuk menghadiri kajian, susah untuk menambah amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Maka betapa agungnya nikmat ini. Dan kelak ketika di surga, masa tua yang mungkin kita rasakan capek untuk apa-apa, untuk aktivitas apa-apa, kelak tidak dirasakan lagi ketika di akhirat. Maka demikianlah kenikmatan di dalam surga. Yang terakhir, wa innalakum antan'amu fala tabasu abadan. Dan kelak ketika di surga, kalian itu akan senantiasa mendapatkan nikmat abadan, selama-lamanya. Setiap hari mendapatkan nikmat dan setiap hari tidak pernah bosan. Kalau di dunia mendapatkan nikmatnya itu yang kita rasakan itu terus menerus, apa ada masanya? Ada masanya. Kita mempunyai HP baru, mungkin setelah lama kita menanti-nanti, setelah lama kita menabung, ketika mendapatkan HP senang. Ya taladat, kita merasa nikmat, merasa senang dengan HP tersebut. Berapa lama? Mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Setelah 1 bulan, ya Allah, HP mungkin jatuh, dibiarkan dan lain sebagainya. Demikian pula apa? Mobil dan lain sebagainya. Mungkin juga pasangan kita nih. Mungkin di malam pertama kita mendapatkan ketika melamar, Masya Allah, saya akan berkeluarga dengan si fulana, dengan istri saya, calon istri saya dan lain sebagainya. Hari pertama, puncak-puncaknya nih. Hari pertama, kita senang dengan pasangan kita. Hari kedua, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan masih senang, honeymoon. Nah, katanya indah, masa-masa indah. Setelah 1 bulan, bagaimana testimoninya? Apa demikian? Kenikmatan yang senantiasa tidak akan kita merasakan selama-lamanya. Mulai hiruk pikuk keluarga mulai terasa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi akhirnya kembali lagi dengan merasakan keluarga yang indah, keluarga yang luar biasa. Maka di dunia ini,
Kenikmatan yang kita rasakan itu tidak akan selama-lamanya. Apa yang kita dapatkan itu hanya terbatas dengan waktu. Nikmat setiap hari, kemudian lama-lama akan sirna, akan hilang. Kita pengen yang lain, kita dapatkan, setelah mendapatkan pengen lagi, selesai kenikmatannya. Pengen yang lain, ketika beberapa hari hilang, kemudian pengen yang lain. Demikianlah di dunia. Tapi ketika di surga, ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan bosan, kita akan mendapatkan, tidak pernah bosan, kita akan senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan. Kalau kita kembalikan tadi, apa gunanya ketika seseorang itu sehat, ketika seseorang itu muda, ketika orang tersebut dalam keadaan hidup selama-lamanya, tapi dia hidup di dalam keadaan kesengsaraan? Itu sebuah adab, dan itulah negeri yang penuh dengan siksaan. Kebalikan dari surga yaitu neraka, bagaimana? Dia akan senantiasa dalam keadaan tidak pernah merasakan mati. Dia akan hidup terus menerus, tapi kehidupannya di dalam kesengsaraan. Makanya nikmatnya surga. Rasulullah SAW mengiming-imingkan kita, memotivasi kita agar apa? Jangan engkau terhiraukan, jangan engkau sampai terlalaikan dengan nikmat dunia. Nikmat dunia meskipun engkau cari, meskipun engkau berusaha keras untuk mengumpulkannya, kelak akan engkau tinggalkan. Kenikmatan dunia meskipun engkau kumpulkan, engkau nikmati, itu ada batasannya. Limited edition. Itu nikmat dunia. Nikmat surga unlimited. Apapun itu kita akan, apa yang kita inginkan akan tercapai dalam puncak-puncaknya kenikmatan. Kemudian lanjutan dalam hadis tersebut, wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa nudu, dan diserukan kepada mereka para penghuni surga, antil kumul jannah, itulah surga, uristumuha, yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, surga yang penuh dengan kenikmatan itu diwariskan. Yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua apa? Bima kuntum ta'malun. Kamu dapatkan nikmat yang begitu luar biasa dengan apa? Bukan dengan tubuh yang leyeh-leyeh, bukan hanya dengan keinginan saja, tapi apa? Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Lantas pertanyaan kepada kita, ketika kita sudah diiming-imingi oleh Rasulullah SAW tentang nikmatnya surga, lantas apa yang sudah kita upayakan untuk surga kita? Apakah kita sudah berupaya untuk mengikhlaskan semua ibadah kita untuk Allah Azza wa Jalla? Apakah kita sudah berusaha maksimal untuk memperbaiki sholat kita? Apakah kita sudah senantiasa memperbaiki bagaimana akidah kita, kekuatan kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kita sudah memaksimalkan di dalam puasa kita, di dalam berzikir kita, amalan-amalan kita? Karena karcisnya ke surga adalah amalan-amalan soleh dan keimanan, bukan dengan harta yang kita upayakan. Alhamdulillah ketika Allah melapangkan harta kita, kemudian harta kita yang Allah titipkan kepada kita, kita jadikan itu wasilah untuk amal kebaikan. Sedekahnya main, sedekahnya banyak. Kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, alhamdulillah ketika kita jadikan kesehatan kita wasilah untuk kita berbuat ketaatan, memperbanyak ibadah kita. Lantas apa gunanya ketika kita diberikan kesehatan, diberikan harta benda, diberikan kenikmatan yang luas, hanya kita maksimalkan, hanya kita manfaatkan hanya kebutuhan dunia saja. Dunia akan usai dan kita akan selesai di dunia ini. Lantas apa? Hanya amalan-amalan kita yang akan kita bawa. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga akan diwariskan kepada kalian dengan amalan-amalan kalian, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan apa yang kita miliki dari dunia ini, kecuali dari nikmat-nikmat dunia yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, di antara banyak nikmatnya yang kita kutip di sini, di antara bentuk nikmatnya surga ini,
nih, masya Allah, hadis yang agung juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya, kelak niki salah satu bentuk kenikmatan surga. Pripun niku? Bagaimana bentuk kenikmatan surga? Bisa penakhiran. Wa yu'ta, Rasul mengabarkan kelak ketika di surga, ketika di akhirat, sudah semua orang itu dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Yang penuh dengan keburukan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Yang dia beramal soleh, berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga. Wa yu'ta bi asadin nas, suatu saat Allah itu akan memasukkan ke dalam surga seseorang biasa dinas, tapi orang tersebut apa? Asadun nasi bu'san fid dunya, manusia yang paling sengsara di dunia. Manusia yang paling sengsara. Bagaimana itu? Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sengsara? Mungkin diuji dengan sakit yang begitu panjang tak kunjung usai. Kita mawon mungkin ketika kita diuji rasa sakit, baik demam atau sakit yang lain, satu hari saja itu kita merasakan begitu lamanya dengan sakit yang Allah ujikan kepada kita. Ini Allah menguji atau memasukkan ke dalam surga seseorang ketika di dunia dia mendapatkan siksaan, mendapatkan musibah yang begitu besar. Mungkin dari segi harta dia tidak mempunyai apa-apa, selalu susah, selalu mikir apa yang saya makan esok hari. Masya Allah, beberapa waktu saya pernah berpikir, Masya Allah, apakah mungkin saat ini itu ada orang yang memikirkan apa yang akan dimakan esok hari? Mungkin jauh terbesit di diri kita. Beda mungkin yang dialami oleh bapak-bapak yang mungkin kelahiran 60 atau 70. Dahulu mungkin ceritanya bapak-bapak semuanya yang mengalami pastinya. Itu ketika makan, ya, cerita dari orang tua, Masya Allah, ketika makan itu harus menunggu sampai siang, semuanya bergotong royong sampai mengatakan makanan gamblong. Makanan sapi itu adalah makanan yang istimewa. Dan ketika orang tua kita itu menceritakan demikian, saya yang lahirnya di tahun 90-an itu tidak terbayang sama sekali bagaimana rasa yang demikian. Karena kenapa? Mungkin kita merasakan saat ini apa yang kita makan saat ini sudah ada. Dan ternyata Masya Allah, beberapa hari, beberapa waktu ini Allah menguji kepada saudara kita di mana? Di Sumatera, yang dimana mereka ketika sudah terkepung dengan banjir, makan tidak ada, pakaian yang mungkin kita lihat, pakaian yang dahulu mungkin di era 70-an itu sangat berharga, pakaian yang sering mengatakan orang-orang sepuh niku mengatakan pakaian seragam sekolah itu digunakan untuk hari raya, pakaian pramuka itu karena kenapa? Pakaian paling bagus. Tapi saat ini Masya Allah, Allah memberikan kelapangan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata masih ada ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saudara kita. Mereka pakaian yang mungkin kita berserakan di rumah kita, bertumpuk-tumpuk, itu berharga. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mempunyai pakaian. Makanan yang mungkin kita makan, yang kita anggap ini gak enak lauknya, itu sangat berharga. Bagi siapa? Bagi saudara-saudara kita yang 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak mendapatkan makanan. Apapun yang kita rasakan nikmat hari ini, itu sangat berharga bagi mereka yang tidak memiliki. Maka jangan sampai kita mengkufuri nikmat hari ini. Maka kelak di akhirat, orang yang di dunia Allah berikan ujian yang begitu sengsara, baik dari hartanya paling sengsara, baik dari kesehatannya paling sengsara, hidupnya dilihat dari sisi manapun dia merasa ujiannya paling berat. Mungkin kita pernah diuji demikian, tapi apa? Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu sudah selesai. Tapi diceritakan oleh Rasulullah SAW kisah orang ini, orang yang paling sengsara di dunia, merasakan hari-harinya penuh dari
penuh derita. Min ahlil jannah, akan tetapi orang yang sengsara, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang begitu luar biasa, dia termasuk dari ahli surga, dia termasuk dari penghuni surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Kemudian orang ini, orang yang merasakan kesengsaraan begitu pedih, begitu luar biasa selama kehidupan di dunia, berarti bertahun-tahun dia sengsara terus. Kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan, dicicipkan kenikmatan surga, kenikmatan surga dengan satu cicipan saja dicelupkan. Masuk kemudian keluar lagi. Kamu masuk surga kemudian keluar lagi. Dicicipkan tidak disuruh merasakan sepenuhnya, tapi disuruh mencicipi. Seperti apa? Mungkin kita ada makanan yang luar biasa. Contohnya apa? Mungkin buah favorit kita mungkin durian umpamanya. Atau makanan apapun. Kita disuruh mencicipi. Kalau disuruh cicipi bagaimana? Melihat saja sudah ngilang. Apalagi sambal geprek atau tempe penyet, melihat sambalnya saja sudah terbayang terngiang-ngiang. Orang ini disuruh mencicipi satu cicipan saja, belum merasakan sepenuhnya. Ketika dicicipi nikmat surga, fayusbahu sabghatan fil jannah, diberikan satu cicipan dengan cicipan surga, fayuqalu lahu, kemudian orang itu dikatakan kepadanya, ya bena Adam. Ini kenikmatan surganya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai si fulan, hal ra'aita bu'san qat. Ditanya, setelah mencicipi nikmat surga, ditanya kepada orang tersebut, wahai fulan, wahai mas-mas, wahai mbak-mbak, wahai bapak-bapak, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan sekali saja? Hal marra bika siddatun qat, apakah pernah kamu melewati masa yang penuh dengan kesengsaraan satu kali saja? Tadi apa? Orang yang penuh dengan kesengsaraan di dunia. Kalau hidupnya mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, ditanya, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan satu kali saja? Apakah engkau pernah melewati masa di dalam hidupmu penuh dengan kesengsaraan satu kali saja? Apa jawaban penghuni surga ini? Maka dia mengatakan, fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattan wa la ra'aitu siddatan qat. Penghuni surga yang merasakan satu cicipan surga saja, dia mengatakan, la, tidak, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah merasakan melewati masa di dalam kehidupanku satu kesengsaraan sekali. Saya tidak pernah melihat kesengsaraan satu kali saja di dalam hidupku. Itu apa? Kesaksian penghuni surga di dalam merasakan satu sada celupan cicipan surga. Berarti bagaimana nikmatnya surga? Ya tadi seperti dikatakan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka pun ngantos sedih berlarut-larut ketika di dunia. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga, apa yang kita derita, apa yang kita rasakan, musibah apapun yang kita rasakan di dunia ini, kelak akan kita lupakan ketika kita, Allahumma amin, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Betapa agungnya nikmatnya surga, sampai-sampai kesengsaraan yang dialami seseorang bertahun-tahun sampai akhir hidupnya, dia rasakan, dia lupakan semuanya itu. Dia bersaksi bahwa saya tidak pernah melihat kesengsaraan seumur hidupnya. Padahal ketika di dunia dia merasakan kesengsaraan, tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Agungnya nikmat surga. Demikian pula di dalam kelanjutan atau sebelumnya hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW juga sebaliknya,
akan didatangkan pada hari kiamat, yaitu seseorang yang di dunia dia mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa selama hidupnya. Orang yang paling mendapatkan nikmat selama kehidupannya. Mungkin dia lahir dari keluarga yang ada, lahir dari keluarga yang berdarah biru, dari lahir sudah mendapatkan fasilitas yang begitu luar biasa. Ketika dia remaja, apa yang ia inginkan diberikan oleh orang tuanya. Ketika masa tua, bisnisnya, usahanya lancar tanpa ada kendala. Semua yang dia dapatkan di dunia, dia dapatkan. Keluarga, dia mendapatkan. Anak, dia mendapatkan. Dan lain sebagainya. Akan tapi apa? Dia termasuk dari ahli neraka. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka tersebut. Ditanya kepada orang tersebut, wahai fulan, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan selama hidupmu? Apakah engkau pernah melihat kenikmatan di dalam kehidupanmu? Apa jawaban orang yang senantiasa di dalam dunia tersebut mendapatkan kenikmatan? Maka orang tersebut mengatakan, la wallah ya Rabb ma marra bi nikmatun qad au kama qala. Tidak, wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun selama hidupku. Apa itu? Ketika orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Betapa dahsyatnya siksa di dalam neraka, sampai melalaikan nikmat yang saat ini kita rasakan. Kita bisa tidur nyaman, kita bisa mengendarai kendaraan dengan nyaman, dan lain sebagainya. Dahsyatnya siksaan surga. Demikian pula begitu luar biasanya nikmat di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terbetik oleh hati. Bagaimana itu pun gak usah kita melihat yang begitu, mengangan-angan yang begitu panjang. Sudah, apa tugas kita? Urithumuha bima kuntum ta'malun. Itu kenikmatan yang luar biasa diwariskan bagi mereka yang mengamalkan amal soleh. Maka tugas kita saat ini adalah apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk beramal soleh. Kita jaga keimanan kita, kita perbanyak amal soleh kita, karena surga yang luar biasa nikmatnya ini tidak kita dapatkan dengan dunia yang kita dapatkan, melainkan apabila dunia tersebut kita jadikan wasilah untuk menambah ketakwaan kita, wasilah untuk menambah keimanan kita, maka itulah kunci untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Dan inilah nikmat yang hakiki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bangga ketika kita bisa sukses di dalam seni ini, hal ini, dan lain sebagainya di dalam nikmat dunia. Jangan kita bangga ketika mungkin anak kita sukses di dalam pekerjaannya, sukses di dalam ininya, akan tetapi ketika kita lalai dari ketakwaan. Kita bangga dengan suksesnya kita dalam pekerjaan kita, tapi kita tidak bangga ketika kita dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah ketakwaan. Kita lalai, kita tidak menghiraukan. Kita bangga kepada anak-anak kita ketika mendapatkan prestasi satu ketika dalam sekolahnya, tapi kita tidak menghiraukan ketika anak-anak kita melalaikan dalam ibadahnya. Jangan bangga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Faman zuhziha, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, kenikmatan yang hakiki adalah, yaitu faman zuhziha 'anil nar. Kenikmatan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah dialah orang yang zuhziha 'anil nar, dialah orang yang disingkirkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia telah dimasukkan ke dalam surga. Jika kita, keluarga kita, anak-anak kita itu sudah benar-benar yakin, bukan yakin, kita dengan amalan-amalan yang diamalkan oleh kita, oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, amalan-amalan yang bisa menyingkirkan dari
neraka dan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan faqad faz, maka dialah orang-orang yang benar-benar sukses. Maka Allah mengatakan demikian. Makanya berapa banyak dari kita lebih bangga kesuksesan kita di dalam urusan dunia, baik urusan kita, baik urusan keluarga kita, baik urusan anak-anak kita, tapi kita lalai dengan masalah akhiratnya. Faqad faz, Allah mengatakan faqad faz, orang tersebut benar-benar untung, orang tersebut benar-benar berhasil. Maka tadi apa gunanya kesuksesan yang begitu luar biasa di dunia ini jika ketika dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah, melupakan kesuksesan yang ia dapatkan di dunia. Maka di akhir ayat itu Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Masya Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini yang kita rasakan ini illa mataul ghurur, hanya perhiasan yang melalaikan. Anak-anak adalah perhiasan yang melalaikan, keluarga adalah perhiasan yang melalaikan, harta benda adalah perhiasan yang melalaikan. Itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semuanya. Maka untuk siapa? Untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar masih berusaha untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu apa? Disingkirkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bermuhasabahnya kita, dengan senantiasa kita rajin istiqomah di dalam bermajlis ilmu, kita mendapatkan faedah-faedah dan kita bisa mengingat hari atau negeri terakhir yang akan kita capai kelak, yaitu negeri akhirat, negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terlalaikan dengan kenikmatan surga meskipun melimpah di hadapan kita, meskipun itu gemerlapan di hadapan kita, jangan sampai melalaikan dengan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita dapatkan itu hanya sementara, tidak selama-lamanya. Yang kekal adalah nikmat surga, bukan di dunia. Maka jangan sampai kita lebih bangga ketika kita mendapatkan kesuksesan duniawi, tapi kita lalai dengan urusan ukhrawi. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniai kita niat yang ikhlas di dalam beramal, senantiasa mengaruniai kita taufik di dalam ibadah amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia keimanan hingga akhir hayat kita, sehingga menjadikan akhir kehidupan kita dengan keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk ke depan kita akan membahas kitab tentang a'malul qulub, yaitu amalan-amalan hati yang dikarang atau yang diintisarikan dari kajian Syekh Khalid Ibn Utsman Ibn Sabit hafizahullah taala. Tapi sebelumnya kita menyelesaikan hadis ini, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini. Kita masih membahas tentang kenikmatan surga. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan kelanjutan dalam hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.